Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Tema renungan kita adalah sebuah kebergantungan. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita, membaca dari Injil Markus. Injil Markus pasal ke-9 ayat 19. Injil Markus pasal 9 ayat 19. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pengalaman hidup kerohanian kita, doktrin yang kita punya, prestasi yang telah kita capai, terkadang membuat kita tidak lagi peka terhadap kerohanian yang sesungguhnya. Kehidupan rutinitas keagamaan juga seringkali menumpulkan kita, dan kita terhanyut oleh rutinitas-rutinitas yang hampa, namun berjubah mengkilap. Kita bisa menampilkan diri saleh di hadapan orang, berperilaku baik secara moral, tapi di dalam hati kecil kita hampa, kering, dan tidak merasa puas. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah yang rupanya juga menimpa para murid Yesus. Para murid mengalami keadaan seperti ini. Mereka bingung karena gagal mengusir setan dari seseorang yang kelihatannya diserang ayan, tetapi ternyata kerasukan setan. Mereka merasa bahwa otoritas dan kuasa ada dalam genggaman mereka, sama seperti dengan sang pengutus, dalam hal ini Kristus. Tetapi yang terjadi adalah mereka dipermalukan, mereka gagal, dan akibatnya otoritas dan kuasa Yesus pun dipertanyakan oleh banyak orang. Bapak Ibu, apa yang keliru di sini? Yang keliru adalah bahwa para murid hanya bersandarkan kekuatan diri mereka sendiri. Mereka mengingat kejadian-kejadian yang lalu ketika mereka berhasil mengusir setan dan bahwa mereka bisa melakukannya lagi. Namun tentu saja mereka tidak begitu pasti dengan apa yang mereka lakukan. Maka ketika mereka tidak yakin, tidak pasti, ada keraguan di dalam hati kecil mereka. Dan para murid di tengah keraguan-keraguan itu tidak berdoa kepada Allah untuk mendapatkan kekuatan, untuk memohon pertolongan. Mereka hanya bergantung kepada diri mereka sendiri. Bapak Ibu, reaksi para murid sangat kontras dengan apa yang dikatakan oleh ayah sang anak. Di ayat 24 kita bisa membaca, segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ayah itu percaya kepada Yesus. Ia menyatakan dengan jujur bahwa ia mau percaya kepada Yesus. Dan ia menyerahkan ketidakpercayaannya, ketidakmampuannya kepada Yesus. Iman yang seperti ini, Bapak Ibu, merupakan iman yang hidup, iman yang peka, iman yang jujur kepada diri sendiri, kepada orang lain, dan juga kepada Tuhan sendiri. Inilah permulaan dari spiritualitas yang sejati. Suatu pemilahan yang jelas akan kemurnian kita dengan Tuhan sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita kembali merenungkan sampai sejauh mana kita bergantung kepada Allah. Mari kita masing-masing memeriksa relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan. Apakah ada suatu kebergantungan mutlak atau sejauh ini kita hanya memiliki memori-memori yang indah bersama dengan Tuhan tanpa bergantung kepada Dia? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, periksa kembali sejauh mana relasi kita dengan Tuhan. Periksa kembali sejauh mana kita memiliki suatu kebergantungan yang mutlak dengan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan menolong kita untuk kita boleh punya hati yang sungguh
bergantung, terpaut, dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, tolong kami ya Tuhan, agar kami boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang menyenangkan, di dalam suka maupun duka, kami boleh tetap bergantung kepada Tuhan. Tuhan ampuni kami apabila kami mungkin mudah sekali terlena, sehingga kami terkadang melupakan Tuhan, dan terkadang mungkin kecewa, karena mungkin Tuhan tidak secara cepat menolong hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami boleh tetap bergantung kepada Tuhan, dan tetap mempercayakan diri kepada Tuhan, tidak meragukan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.